Tidak seperti putriku yang menyebalkan. Dia hanya membuatku marah. Dia sama sekali tidak berguna. The film was translated and narrated by M. Teh ini disiapkan oleh putra sulungku Song Tianguang sebagai hadiah bakti untuk kakek dari pihak ibunya. Teh ini tidak lebih buruk dari teh mereka. Teh ini, mengapa terlihat begitu lusuh? Tepat sekali, tepat sekali. Kurasa itu hanya beberapa daun yang dipetik sembarangan dari suatu tempat. Tepat. Dibawa ke sini hanya untuk menjaga muka. Kakak sulung, lihat dirimu. Apa kamu benar-benar berpikir kami semua buta atau semacamnya memberikan daun-daun compang camping ini kepada ayah? Apa kamu tidak takut menyebabkan kesehatan ayah menderita masalah karena meminum ini? Kurasa kakak sulung hanya memiliki niat buruk. Suami kakak sulung adalah hakim. Mencelakai kerabat dekat bisa menyebabkan hukuman pancung. Hukuman pancung terlalu ringan baginya. Orang sepertinya harus ditenggelamkan dalam kerangkeng babi. Bagaimana mungkin seseorang menyakiti ayah kandungnya sendiri? Tehku ini secara pribadi disiapkan oleh putra sulungku Song Tianguang. Ini sama sekali tidak mungkin palsu. Aku percaya pada putra sulungku. Hadiah yang dia siapkan untuk kakek dari pihak ibunya pasti yang terbaik. Hari ini, aku bersikeras untuk bersaing melawan kalian semua. Kakak sulung aku menasihatimu, jangan mempermalukan dirimu sendiri. Karena kakak sulung ingin bersaing, biarkan dia bersaing. Kalau tidak orang luar mungkin berpikir, kita menindasnya. Ini. Apakah ini benar-benar teh upeti melan emas? Bernilai perkati emas 1000 tahil. Apa? Ini bernilai 1000 tahil emas. Tuan Liu, Anda tidak salah rasakan. Apakah Anda yakin ini teh upeti melon emas? Tuan Liu, teh upeti melon emas ini berasal dari wilayah barat dan secara eksklusif dipasarkan kepada keluarga kekaisaran. Dia hanyalah seorang wanita yang ditinggalkan. Bagaimana mungkin dia memiliki teh sebagus itu? Mengapa Anda tidak mencicipinya lagi? Tidak, ini tidak mungkin salah. 10 tahun yang lalu, ketika saya melakukan perjalanan ke wilayah barat, saya pernah mencicipi teh upeti melon emas. Rasanya, saya tidak akan pernah melupakan aroma ini seumur hidup saya. Daun teh di tangannya jelas merupakan teh upeti melon emas. Selain itu aromanya bahkan lebih kaya daripada yang pernah saya cicipi. Ini adalah yang terbaik dari yang terbaik. Lupakan 1000 tahil emas. Bahkan 10.000 tahil emas tidak akan bisa membelinya. Apa 10.000 tahil perkati? Ya ampun, bahkan jika kita menjual seluruh desa kita tidak akan bisa membelinya. Sudah kubilang, hadiah ucapan selamat yang disiapkan oleh putraku adalah yang terbaik. Yang terbaik, yang paling terbaik. Lihatlah betapa mampunya cucu sulungku ini dan betapa berbakti. Song tua, ini benar-benar sesuai dengan putri sulungmu. Ini benar-benar hadiah umur panjang terbaik. Hanya sedikit teh ini cukup untuk membeli toko di 10 jalan di ibu kota. Mulai sekarang Anda bisa tinggal menunggu untuk menikmati hidup yang nyaman. Ya, 10.000 tahil emas. Jika seseorang bisa mencium sedikit saja aroma teh ini, itu akan bernilai lebih dari 10 tahil perak. Sepertinya pemenangnya sudah diputuskan. Teh upeti melon emas Nona Sulung memang yang paling mahal. Itu benar. Menyun. Aku tahu, kau adalah yang paling berbakti kepada ayahmu. Ayo. Seduhlah sepoci untuk ayahmu. Dalam hidup ini ayahmu. Jika aku bisa mencicipi satu tegukan teh berkualitas gini, bahkan jika kau menyuruhku mati, aku akan mati tanpa penyesalan. Semuanya lihat. Apa yang kupegang di tanganku bernilai ribuan puluhan ribu tahil. Teh upeti melon emas. Di seluruh dunia ini, mungkin selain kaisar sendiri yang pernah menikmatinya, tidak ada orang lain yang bisa menikmatinya. Minggil. Sekarang Anda benar-benar berbeda dari dulu. Teh semahal itu Anda berikan begitu saja. Ini adalah teh yang putra sulungku Song Tianguang siapkan. Teh ini secara pribadi dianugerahkan kepadanya oleh kaisar. Song Tianguang. Bukankah dia selalu berkeliaran di jalanan sebelumnya?
Dia begitu mengesankan sekarang. Dia bahkan bisa berbicara dengan kaisar. Karena putraku bergabung dengan tentara. Dan di medan perang, dia mencapai jasa besar dan diangkat menjadi jenderal. Selain teh ini, kaisar juga menganugerahkan banyak hal baik lainnya. Karena pemenangnya sudah diputuskan. Bukankah seharusnya kau memenuhi taruhan yang baru saja kau buat? Ya, itu sudah sepantasnya. Kalian berdua sekarang harus bersujud dan meminta maaf kepada kakak sulungmu. Baru saja kalian pasti telah menyulitkannya. Tepat sekali, berlutut dan minta maaf. Kakak sulung, aku salah bicara barusan. Tolong maafkan aku. Biarkan saja. Sekarang kau tahu cara mengatakan hal-hal yang baik. Jika aku kalah barusan, apakah kau akan membiarkannya begitu saja? Kalian berdua, berhentilah membuang waktu. Cepat, berlutut dan minta maaflah pada kakek tertuamu. Jangan menunda dimulainya perjamuan ulang tahunku. Tunggu sebentar. Putramu Sang Tiang Huang. Tidak lebih dari seorang. Bahkan jika dia bergabung dengan tentara, dia akan tetap menjadi umpan meriam tingkat rendah. Bagaimana mungkin dia bisa bertemu kaisar? Medan perang sangat berbahaya sekarang. Hanya mencoba menyelamatkan nyawa sendiri sudah cukup sulit. Tepat sekali, apalagi meraih jasa di medan perang dan naik ke posisi jenderal. Itu adalah sesuatu yang hanya 1 dari 10.000 seorang ahli bela diri jenius yang mungkin bisa mencapainya. Itu benar. Song Tiang Huang ini tidak pernah berlatih seni bela diri sejak kecil. Bagaimana dia menjadi seorang jenderal? Tepat sekali. Fakta tetaplah fakta. Sekarang, setelah semuanya sampai pada titik ini, kakak ketiga kau masih sengaja mempersulit. Apakah kau mencoba menarik kembali kata-katamu? Kakak sulung, fakta ini bukanlah sesuatu yang bisa kau tegaskan dan jadikan benar. Tuan Liu, Anda juga mengatakan, teh upeti melon emas ini adalah yang Anda minum 10 tahun lalu. Apakah Anda yakin ini adalah yang asli teh upeti melon emas? Teh upeti melon emas hanya dipasok kepada kaisar. Dulu saya hanya sebentar mencicipi seteguk. Seharusnya rasa ini. Tuan Liu, janji adalah janji. Anda baru saja mengatakan teh upeti melon emas ini secara eksklusif hanya untuk kaisar. Mungkinkah seseorang mencuri barang upeti dari istana kekaisaran? Kalau begitu saya harus membawa Anda kembali ke Yamen untuk diinterogasi secara menyeluruh. Tuan Liu, saya akan mengajukan satu pertanyaan terakhir. Apakah ini benar-benar teh upeti melon emas? Ya atau tidak? Ini sama sekali bukan teh upeti melon emas. Saya sempat bingung dan menilai dengan salah. Apa teh upeti melon emas palsu? Sudah kuduga, putri sulung keluarga Song ini seorang wanita yang ditinggalkan, yang membesarkan 3 anak sendirian, bahkan tidak sebaik anjing Tuan Tanah Wan. Bagaimana mungkin dia membesarkan seorang jenderal besar? Ayah mertua, saya dengar baru-baru ini bahwa beberapa pedagang teh yang tidak bermoral menggunakan metode pengasapan untuk memberikan daun teh yang berjamur, warna, dan rasa, memalsukan yang rendah sebagai yang unggul. Jika teh ini diminum terlalu banyak, itu bisa berakibat fatal. Dasar anak durhaka. Aku tahu kau punya niat buruk. Sudah cukup buruk bahwa keluarga ini miskin. Tetapi kau membawa daun-daun tak berharga ini untuk mengambil nyawaku. Apakah kau ingin membuat seluruh keluarga mati? Tidak, ayah. Teh ini asli. Masih berani membantah? Keluar. Keluarga Song tidak menyambutmu, keluar. Saya benar-benar tidak bisa membedakannya. Song Mingyue ini biasanya terlihat begitu lembut, tapi sebenarnya begitu jahat. Tunggu sebentar, Song Tua. Biar saya lihat teh ini. Kepala desa, apa maksudmu? Jujur saja pada semuanya, kakak laki-laki saya pernah menjadi menteri personalia. Dia biasanya tidak punya hobi lain. Dia hanya suka mencicipi teh. Saya mengikutinya kemana-mana dan mendapatkan banyak pengetahuan. Menteri personalia, itu terdengar seperti pejabat tinggi. Dia pasti minum teh yang enak. Kepala desa, kalau begitu cepat lihatkan untukku. Kepala desa, silakan bicara. Mungkinkah teh palsu ini ada semacam tipuan yang terlibat? Bata teh ini seharusnya asli. Kakak laki-laki saya pernah di istana melihat teh upeti melon emas yang asli. Deskripsinya dan bata teh ini persis sama.
Apa ternyata asli? Kepala desa, kau tidak bisa The film menipuku. was translated Kepala and desa mohon lihat narrated by baik-baik M lagi. Media. Ini bukanlah sesuatu yang bisa Anda bicarakan sembarangan. Benar. Ini adalah teh upeti melan emas. Kitalah yang telah menyalahkan Mingyur. Benarkah? Bawa kemari. Ini adalah hartaku. Ini milikku. Mingyue, ini adalah teh upeti melon emas asli. Itu asli. Putra sulungku tidak akan pernah berbohong padaku. Tunggu sebentar. Semuanya dengarkan aku sebentar. Kita semua tahu bahwa teh tidak boleh terkena kelembapan. Terlebih lagi, teh upeti melon emas ini sangatlah berharga. Bahkan jika kau tidak membungkusnya dalam kotak, itu tetap tidak seharusnya dibungkus dengan selembar kain compang kempingkan. Tepat sekali. Katakan padaku, bagaimana mungkin ini bisa menjadi asli? Teh upeti melon emas. Tidak jelas tidak. Itu masuk akal. Bahkan Kaisar tidak mungkin menggunakan sepotong kain compang kemping untuk membungkus teh upeti melon emas kan? Ya, Itu masuk akal. aku tidak suka kotak kayu untuk teh itu. Terlalu berat. Itulah mengapa aku tidak membawanya. Katanya terlalu berat, jadi tidak dibawa. Kalau kamu tanya aku, dia mungkin tidak memilikinya sama sekali. Kita semua, meskipun tidak ada dari kita yang pernah melihat teh upeti melon emas, tetapi teh berkualitas seperti ini tidak akan dikemas sembarangan. Ayah juga sudah cukup banyak minum teh. Pernahkah ayah melihat teh bagus milik seseorang dikemas dalam selembar kain compang camping? Tidak, aku benar-benar tidak. Teh upeti melon emas ini palsu. Kakak sulung, aku tidak mencoba menceramahimu, tetapi dalam hal menjadi seseorang, kamu tidak boleh terlalu sombong. Tidak ada takdir. Jika itu bukan takdirnya, jangan membawa yang palsu. Reputasi kita akan dihancurkan olehmu. Kalian semua. Teh yang kubawa ini jelas asli. Baiklah. Hentikan perdebatan. Song Tua, kebetulan kakak laki-laki saya ada di sini di desa Tianshui. Mengapa kita tidak memintanya datang dan melihatnya? Jika teh ini ternyata asli, maka keluarga Song Anda akan melambung menuju kesuksesan. Ya, kepala desa. Kalau begitu aku harus merepotkanmu untuk segera mengundang Tuan Sao. Kemari. Baiklah. Kakak sulung, ketika Tuan Zhao tiba nanti, tunggu saja sampai warna aslimu terungkap. Kakak sulung, aku menunggumu untuk bersujud dan meminta maaf kepadaku. Siapa yang akan bersujud nanti? Benar-benar tidak pasti. Saya dengar dulu bahwa Song Mingyur oleh Tuan Song dipaksa masuk ke tandu untuk menikah. Sekarang tampaknya dia menyimpan kebencian yang mendalam di hatinya. Tepat sekali. Dan saya juga dengar bahwa dulu Xiao Wenqing hampir menjual Song Mingyur dan ketiga putranya bersama-sama. Ketika dia kembali ke keluarga Song untuk mengeluh, Tuan Tua Song segera mengusirnya. Selama bertahun-tahun, dia selalu menyembunyikan kebencian di hatinya. Aku bertanya-tanya mengapa dia tidak kembali. Selama bertahun-tahun, jadi dia selalu menyimpan dendam terhadap kita di hatinya. Apakah dia juga ingin mengambil nyawa kita? Aku tidak menyangka bahwa ibu yang menulis surat kepadaku. Itulah mengapa aku kembali. Mingyue, kenapa kau tidak pergi dulu? Ibu, apakah ibu juga tidak percaya padaku? Bagaimana bisa ada hal-hal jahat seperti itu? Kau harus pergi dulu. Tidak, aku tidak akan pergi sekarang. Hari ini, aku harus mencari tahu akar masalah ini dan mengungkap kebenarannya. Aku ingin kedua orang itu bersujud dan meminta maaf kepadaku. Apa yang kamu katakan? Siapa yang bersujud dan meminta maaf? Orang yang seharusnya bersujud dan meminta maaf adalah kamu, orang yang membunuh ayahnya sendiri. Si penjahat, Song Mingyue. Kau seorang pembunuh. Pembunuh-pembunuh. Pembunuh. Pembunuh-pembunuh. Pembunuh-pembunuh. Tuan Shou tiba. Tuan Sao. Mari. Silakan masuk. Tuan Sao. Saya sudah pensiun dari jabatan. Sao Jun Menteri Personalia. Panggil saja saya Tetua Shou. Tetua Sao. Saya dengar dari adik laki-laki saya, Cucu Song Tua, mengirimkan teh upeti melan emas sebagai hadiah ulang tahun. Song Tua, betapa beruntungnya Anda. Kita masih belum tahu apakah ini asli. Ku dengar kau sangat berpengalaman dan berpengetahuan luas. Tolong The datang film was dan lihatlah untukku. translated and Baiklah. narrated by M Media. Saya akan melihatnya untuk Anda. Tetua Shou, bagaimana menurut Anda? Berdasarkan penampilannya ini memang terlihat seperti itu. Namun, kita tidak bisa menilai hanya dari penampilan. Ini adalah teh upeti melan emas. Ini hanya beberapa daun busuk itu saja. Mereka bahkan membuatnya terlihat seperti yang asli.
Mengapa repot-repot mempelajarinya? Tetua Show, Anda pasti pernah ke istana dan melihat teh upeti melon emas yang asli. Mengapa kita tidak menyeduh sepoci teh dan Anda mencicipinya? Maka semuanya akan diketahui. Itu masuk akal. Tetua Xiao, tolong cicipi saja seteguk. Dan untuk kami, autentikasi ini. Song Tua, apakah Anda yakin? Jika ini asli, sejumput kecil ini bernilai puluhan tael emas. Ya. Jika ini asli, bukankah aku akan menderita kerugian besar? Ayah percayalah padaku. Ini sama sekali bukan teh upeti melon emas. Seduh tehnya. Tuan, Baunya luar biasa. aroma yang begitu luar biasa. Benar-benar harum. Ini pasti teh yang enak. Kita tidak boleh terburu-buru mengambil kesimpulan. Beberapa teh hanya untuk pamer. Baunya harum. Bagaimana kabarnya? Apakah ada yang salah? Ya Tuhan, Tuan Zhao, apakah Anda baik-baik saja? Song Mingyue, kamu telah membunuh seseorang. Ini, teh ini. Sesuatu benar-benar terjadi. Sudah kuduga, benda yang dikirim Song Mingyue adalah palsu. Beraninya kamu benar-benar menggunakan daun teh palsu sebagai hadiah ulang tahun untuk ayah. Song Mingyue, apakah kamu masih punya hati nurani? Kau bajingan kejam dan tak berperasaan. Kau sengaja ingin membunuh seseorang. Pasti kamu. Jika bukan karenamu, Tetua Zhao tidak akan mengalami kecelakaan ini. Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Bagaimana mungkin ini terjadi? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Cepat seseorang. Panggil dokter. Dian, hentikan perdebatan. Tetua Xiao, apakah Anda baik-baik saja? Tentu saja saya baik-baik saja. Lalu mengapa aku melihatmu menangis barusan? Baru saja, saya menangis haru. Saya benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa seumur hidup saya akan bisa meminum teh yang begitu istimewa. Ini benar-benar layak untuk dijalani. Mungkinkah ini teh upeti melon emas yang asli? Teh upeti melan emas. Hanya untuk dinikmati kaisar. Teh upeti melan emas. Song Tua, Anda benar-benar mendapatkan harta emas. Tentu saja. Hanya satu tegukan yang diminum Tetua Zhao, bernilai puluhan tael emas. Ini semua adalah harta berhargaku. Ini semua milikku. Ayah, Ayah apa? Ini semua karena kalian berdua. Kau bajingan, kau tidak. Aku tidak akan sia-sia membuang puluhan tael emas. Ayah mertua, saya ada yang ingin dikatakan. Apalagi yang ingin Anda katakan? Tetua Xiao, apakah teh yang diberikan kakak sulung benar-benar teh upeti melan emas? Pelayan Wan, apa maksud Anda dengan ucapan itu? Apakah Anda meragukan kakak laki-laki saya? Kepala desa, saya tidak meragukan Tetua Xiao. Saya hanya punya sedikit keraguan. Silakan bicara. Teh upeti melan emas hanya dipasok kepada kaisar. Orang-orang di bawahnya pada dasarnya belum pernah mencicipinya. Saya ingin tahu apakah Tetua Xiao pernah mencicipi yang asli teh upeti melan emas. Tidak, saya belum pernah. Saya hanya pernah melihatnya sekali. Namun, teh ini adalah teh terbaik yang pernah diminum orang tua ini. Seumur hidup saya, aroma dan penampilan teh ini sesuai dengan catatan tentang teh upeti melan emas. Tapi apakah ini benar-benar teh upeti melan emas? Orang tua ini tidak berani mengambil kesimpulan terburu-buru. Apa? Bolehkah saya bertanya lagi kepada Tetua Xiao? Apakah seseorang bisa memalsukan yang asli dan memalsukan rasa seperti ini? Aku memang pernah mendengar bahwa beberapa pedagang teh yang cerdik memiliki keterampilan luar biasa dan dapat memasukkan beberapa teh terkenal yang mulia. begitu? Sebenarnya kakak sulung hanya beruntung bertemu dengan pedagang teh dengan keterampilan pemalsuan yang bagus. Jadi begitu? Aku bilang kakak sulung, mengapa kamu begitu sombong? Aku benar-benar tidak menduga itu. Kakak sulung, kamu membuatnya terlihat sangat autentik. Kamu hampir menipu kami. Kau makhluk bajingan. Aku hampir tertipu olehmu lagi. The film was Saya translated sebenarnya punya and metode narrated untuk by membedakan yang M asli Media. dari yang palsu. Tetua Xiao, silakan bicara. Daun teh ini memang daun teh yang bagus. Tetapi, apakah itu teh upeti melan emas? Kita tidak punya cara untuk menentukannya. Kebetulan, orang tua ini pensiun dan kembali ke kampung halamannya. Baginda secara khusus mengirimkan pelayannya, Kasim Hu, untuk berkunjung. Kasim Hu selalu berada di sisi Baginda. Agaknya dia sangat akrab dengan keberadaan teh upeti melan emas. Itu sungguh merepotkan Tetua Xiao. Mohon, undang Kasim Hu ke sini. Baik, Kakak sulung,
Kamu tidak seharusnya terus berpura-pura. Tunggu saja untuk berlutut dan bersujud meminta maaf. Ya. Aku tidak tahu dari mana. Pedagang teh. Kamu mendapatkan teh yang tidak jelas asalnya. Dan kamu bertingkah seolah itu asli. Kalian. Jika daun teh sampahmu itu asli, aku akan berlutut dan menjilati sepatumu hingga bersih. Jika daun tehnya benar-benar asli, aku akan mengunyah meja ini. Jangan bicara terlalu cepat. Akan tiba saatnya kalian memohon padaku. Aku memohon padamu. Kamu sangat miskin sampai tidak mampu membeli sekotak teh asli. Tidak mampu membelinya. Aku akan memohon padamu. Kakak, berhentilah membuang-buang napas untuknya. Kurasa, dia sudah gila. Kasim Hu telah tiba. Kasim Hu, terima kasih telah datang jauh-jauh. Anda telah berada di sisi Baginda untuk waktu yang sangat lama. Mengenai barang-barang di sekitarnya, Kasim dekat Kaisar. Anda pasti sangat akrab dengannya. Hari ini, kami punya sesuatu yang kami butuhkan bantuan Anda. Itu masalah kecil. Kasim Hu, apakah Yang Mulia pernah menganugerahkan teh peti melon emas ini kepada siapapun? Memang begitulah adanya. Aduh, apa yang baru saja dikatakan Kasim Hu? Mungkinkah teh yang dia persembahkan benar-benar teh yang bernilai 1000 tel emas? Tuan, tolong biarkan kami mencium aroma teh itu beberapa kali lagi. Jangan harap ini milikku. Tuan Tua Song, betapa besar keberuntungan Anda. Baru saja. Aku baru saja menyeduh puluhan tael emas. Keberuntungan apa yang ada di dalamnya, hatiku hancur. Daun teh yang begitu mahal dipersembahkan kepada Anda sebagai hadiah ulang tahun oleh generasi muda. Bagi Anda, para junior ini sangat berbakti. Kami benar-benar iri pada Anda. Itu karena aku mendisiplinkan mereka dengan baik. Apakah kalian dengar itu? Kasim Hu mengatakannya sendiri. Mari kita lihat bagaimana kalian bisa menyangkalnya sekarang. Kasim Hu hanya mengatakan bahwa Yang Mulia pernah menganugerahkan teh upeti melon emas. Dia tidak mengatakan bahwa yang kamu persembahkan adalah teh upeti melon emas. Kasim Hu, tolong repotkan diri Anda untuk melihatnya. Teh upeti melon emas ini terlihat persis seperti yang pernah saya lihat. Kasim Hu mengakuinya sendiri. Mari kita lihat siapa di antara kalian yang masih bisa mengklaim aku memalsukannya. Ibu percaya padaku sekarang kan? Aku tahu. Selanjutnya, kalian harus memenuhi janji kalian bukan? Kakak sulung. Apakah kamu benar-benar ingin aku berlutut? Kau bersujud dan meminta maaf kepadaku. Dan menjilatnya hingga bersih. Sepatuku, dan kau juga. Kau tidak hanya harus bersujud dan meminta maaf. Kau juga harus mengambil meja itu dan menggerogotinya hingga bersih untukku. Apa? Menggerogoti meja? Bukankah kalian baru saja mengatakannya sendiri? Kakak sulung, kita adalah saudara kandung. Kita tidak perlu sekalkulatif ini kan? Jika kalian yang menang, apakah kalian akan melepaskanku? Cukup, berhentilah berdebat kalian semua. Aku yang akan memutuskan masalah ini. Kalian berdua, cepat berlutut dan minta maaf kepada kakak perempuanmu. Maka masalah ini akan selesai. Ayah, apakah aku benar-benar harus berlutut dan bersujud? Sungguh memalukan. Berhenti bicara omong kosong. Cepat bersujud. Tunggu sebentar. Saya punya pertanyaan. Sekarang, setelah semuanya sampai pada titik ini, apakah kau masih mencoba menyangkalnya? Kakak saya tidak mencoba menyangkal apapun. Saya hanya ingin bertanya sesuatu kepada Kasim Hu. Bolehkah saya bertanya? Kasim Hu, teh upeti melon emas ini kepada siapa tepatnya Baginda menganugerahkannya? Teh upeti melon emas dianugerahkan oleh Baginda kepada yang baru saja diangkat menjadi jenderal besar. Kalau begitu itulah inti masalahnya. Karena teh upeti melon emas ini dianugerahkan oleh Baginda kepada jenderal besar, bagaimana bisa berakhir di tangan kakak? Aku sudah mengatakan barusan, jenderal besar adalah putraku. Kalau begitu bolehkah saya bertanya kepada Kasim Hu, apakah Anda tahu jika jenderal besar ini memiliki seorang ibu bernama Song Mingyun? Saya belum pernah mendengar masalah ini. Kakak sulung, sudah kubilang jangan menyombongkan diri. Sekarang, kebohonganmu sudah terbongkar bukan? Kakak sulung, berhentilah bermimpi. Putra idiotmu itu, mungkinkah dia menjadi jenderal besar?
Semua yang kukatakan adalah benar. Jenderal besar memang putraku. Kakak sulung, berbohong kepada kami adalah satu hal. Tapi mengapa kamu juga harus berbohong kepada ayah? Cukup. Masalah ini berakhir di sini. Tuan Tua Song, Kasim Hu dan saya akan pamit sekarang. Baiklah. Silakan. Kakak sulung, keberanianmu benar-benar keterlaluan. Jika masalah hari ini tersebar, maka keluarga Songku akan menjadi bahan tertawaan. Kau benar-benar tidak tahu malu. Keluarga Songku masih membutuhkan reputasinya. Jenderal besar benar-benar putraku. Aku tidak berbohong. Ming Yue berhenti bicara. Ibu, mengapa bahkan ibu tidak percaya padaku? Kakak sulung, sejujurnya kebohonganmu ini terlalu tidak masuk akal. Pantas saja, tidak ada yang mempercayaimu. Kau wanita durhaka. Yang kau lakukan hanyalah berbohong. Tua, sudah waktunya perjamuan ulang tahun dimulai. Song Tua, di hari yang baik ini, mari kita mulai perjamuan sekarang. Baiklah, mulai perjamuannya. Ming Yue, hari ini adalah ulang tahun ayahmu yang ke-60. Tolong jangan berdebat dengan mereka lagi. Ibu, kakak kedua dan adik perempuanlah yang telah memprovokasiku. Aku tahu. Demi aku saja. Toleransi mereka sebentar. Bisakah kau melakukannya? Baiklah ibu. Silakan duduk dulu. Adik perempuan, apa yang kau lakukan? Apa yang kulakukan? Song Mingyue, buka matamu dan lihat, apakah kamu benar-benar berpikir kamu layak duduk di sini? Mengapa aku tidak pantas? Apa yang kalian perdebatkan ini? Cepat pergi dan bantu di dapur belakang. Ayah, aku juga putri ayah. Mengapa mereka bisa duduk di meja utama, sementara aku harus pergi membantu di dapur belakang? Mereka yang duduk di meja utama, semuanya adalah orang-orang berstatus dan bereputasi. Tokoh penting. Apa yang membuatmu memenuhi syarat untuk duduk setara dengan kami? Kakak sulung, kau adalah wanita yang dibuang. Kau seharusnya tidak memaksakan diri untuk ikut dalam perayaan ini. Baiklah, aku tidak harus duduk di meja utama, tetapi putra-putraku akan segera tiba. Mereka harus duduk di meja utama. Meja utama disediakan untuk orang-orang yang berstatus dan berkedudukan. Kakak sulung, conggerku, dan kedua anak adik perempuan akan segera tiba di sini. Kursi-kursi ini sudah dipesan untuk mereka. Benarkah begitu? Aku ingin melihat kemampuan apa yang mereka miliki, sehingga lebih unggul dari putra-putraku. Wang Chong putra kakak kedua masih muda, tetapi keterampilan medisnya sudah sangat mahir. Kedua anak adik perempuan juga luar biasa. Wan Sai sudah pintar sejak kecil. Kini ia telah lulus ujian kekaisaran dan resmi bergelar juren. Adapun Putri Kingking, reputasinya yang baik, dikenal di seluruh desa sekitar dalam hal pengetahuan dan status. Ketiga putramu, dengan siapa mereka bisa dibandingkan? Belum lagi, kamu memberi ayah setumpuk hadiah ulang tahun sampah yang tidak berharga itu. Bagaimana kamu berani duduk di sini? Sungguh memalukan. Apakah benar jika hadiah yang kau berikan cukup bagus, kau bisa duduk di meja utama? Berdasarkan tumpukan sambar yang kau persembahkan ini, kau masih berharap untuk duduk di meja utama. Hadiah ulang tahun telah tiba. Apa yang sedang terjadi? Ada apa? Ayah, ini adalah hadiah yang dikirimkan ketiga cucu ayah kepada ayah sebagai hadiah ucapan selamat untuk ulang tahun ayah yang ke-60. Apakah kau mengatakan bahwa ketiga putramu mengirimkan ini? Ya, hadiah-hadiah sebelumnya dikirim olehku, tapi ketiga barang ini berasal dari ketiga keponakan ayah. Secara pribadi mempersembahkannya sebagai upeti kepada ayah. Apakah ayah puas sekarang? Puas, sangat puas. Ini adalah mutiara bercahaya yang sebesar ini. Pasti bernilai setidaknya 1000 tael. Benarkah? Ini adalah benda legendaris yang dapat menghidupkan kembali orang mati dan menyembuhkan tulang yang patah teratai salju Tianshan. Astaga, Song Tua, ini berarti kamu telah mendapatkan kehidupan lain. Ini adalah Wu Daozi, karya otentik sang guru. Mungkinkah itu adalah orang yang dikenal sebagai Wu Daozi sang bijak lukisan? Karya otentiknya benar-benar bernilai 1000 tael. Terlebih lagi ini tak ternilai harganya dan mustahil ditemukan. Ayah, dengan hadiah ulang tahun ini, aku bisa duduk di meja utama kan? tentu saja kau bisa. Tentu saja kau bisa. Kakak kedua adik perempuan, apa pendapat kalian berdua? Kakak sulung, aku. Tunggu.
Apa yang terjadi? Chongger, Ibu, Chongger. Kau sudah tiba. King King, Wencai, perasaan. Song Binyu. Aku sungguh menyesal tidak mencekikmu saat kau lahir. Kalau tidak, keluarga Song kita akan mencapai kesuksesan besar. Ayah, apakah Anda lupa? Siapa yang membesarkan kakak kedua dan adik perempuan? Siapa yang membantu pekerjaan rumah? Di sekitar rumah, itu tidak masalah. Tetapi kemudian Anda bahkan langsung menjual saya kepada Xiao Wenqing hanya untuk mengumpulkan cukup uang agar seluruh keluarga bisa bertahan hidup. Cukup, aku adalah ayahmu. Semua yang kau lakukan adalah apa yang seharusnya kau lakukan. Mulai hari ini, aku memutuskan hubungan ayah anak denganmu. Mulai sekarang, kau bukan lagi putri dari keluarga Song. Keluar, keluar. Apakah kau akan keluar atau tidak? Jika kau tidak keluar, aku akan memukulmu sampai mati. siapa yang berani menyentuh ibuku? Aku. Ibu, apakah ibu baik-baik saja? Biar aku periksa nadimu. Siapa yang berani menyentuh ibuku? Kau mencari mati. Saya baik-baik saja. Bagaimana mungkin ibu baik-baik saja? Bagaimana bisa ada bekas merah di wajah ibu? Song Binyu. Ini adalah ketiga putramu yang ideal. Siapa kau? Siapa aku? Aku adalah ayah Song Binyu. Kakek dari pihak ibu. Dia adalah kakek dari pihak ibu Anda. Lagu Minyu. Sungguh seperti ibu, seperti anak. Kau bajingan. Tidak peduli siapa dirimu. Jika kau berani menghina ibuku lagi, aku akan mengambil nyawamu. Seorang cucu memukul kakek dari pihak ibu. Hukum langit tidak akan mentoleransi ini. Tepat sekali. Seorang cucu memukul kakek dari pihak ibu. Hukum langit tidak akan mentolerir ini. Suami saya adalah hakim daerah. Jika kamu berani membuat masalah, kami akan menangkapmu dan memenjarakanmu. Ibu, siapa kedua wanita tua bermata licik ini? Ini adalah bibi keduamu dari pihak ibu. Dan ini adalah bibi termudamu dari pihak ibu. Kau makhluk cantik dan bersemangat. Kau benar-benar berasal dari keluarga kecil. Sungguh sombong. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu menemukan beberapa preman di jalan dan menyewa beberapa kereta secara sembarangan, kamu bisa menakut-nakuti saya. Hakim masih berdiri tepat di sini. Apakah kamu mengerti hukum negara ini? Tentu saja aku mengerti hukum negara. Menggunakan hukum, aku masih bisa memberimu pelajaran. Sungguh ibu macam apa yang membesarkan anak macam itu? Sarang penipu. Kau bilang aku penipu. Ambil contoh mutiara bercahaya ini. Ibumu benar-benar mengklaim bahwa kamu memberikannya pada kakek pihak ibu sebagai hadiah ulang tahun. Itu aku. Ada apa? Ketidakmaluanmu benar-benar mencengangkan. Apa maksudmu? Mutiara bercahaya ini tidak diberikan olehku. Mungkinkah kau yang memberikannya? Tentu saja, saya yang memberikannya. Mutiara bercahaya ini dipersembahkan ketika kerajaan Lulan di wilayah barat dikalahkan. Itu adalah ganti rugi yang secara khusus dikirim oleh Lulan. Kau hanyalah seorang gadis biasa. Dari mana kau mendapatkan barang berharga seperti itu untuk digunakan sebagai hadiah ucapan selamat? Dengarkan baik-baik, putriku Xiao Qingqing baru saja bertunangan dengan Jenderal Li, komandan pengawal kavaleri. Mutiara bercahaya ini diberikan oleh Jenderal Li untuk mencari muka dengan kakek dari pihak ibu calon istrinya dan dikirimkan. Apa katamu? Ada apa? Apakah kamu takut sekarang? Mutiara bercahaya ini secara khusus diberikan oleh Jenderal Li untuk saya dan dipersembahkan kepada kakek dari pihak ibu saya. Kamu, hentikan angan-anganmu. Tunangan yang memegang pangkat komandan pengawal kavaleri. Yang kau bicarakan, apakah namanya Li Ping? Bagaimana kamu tahu nama Jenderal Li? The film was Aku kira translated kau punya and dukungan yang kuat. narrated by Mutiara Amy. bercahaya ini. Aku mengalahkan kerajaan Lulan. Dan Lulan mempersembahkan harta nasional mereka, Baginda. Kemudian menganugerahkan mutiara bercahaya ini kepadaku. Apa hubungannya dengan dia Li Ping? Kamu berbicara omong kosong. Jendera, pergi cari Li Ping segera. Aku ingin melihat tunangannya ini. Dari mana dia mendapatkan keberanian untuk memerintah ibuku? Ya, Masih berpura-pura. Qingqing, abaikan dia. Baru saja ibunya mengambil setumpuk daun tak berharga dan mengklaimnya sebagai teh peti melon emas. Untungnya kami membongkar kebohongannya. Kami hampir saja tertipu sepenuhnya. Qingqing, jangan takut. Mereka tidak lebih dari satu penipu besar memimpin 3 penipu kecil. Jadi dia hanya seorang penipu. Saya akan menangkap kalian semua dan menyerahkan kalian kepada pihak berwenang. tepat sekali. Apa yang kamu lakukan? Xiao Qingqing, kamu cantik. Jenderal saya dan kamu membatalkan pertunangan. Qingqing. Apa yang terjadi?
Ibu? Dia adalah pelayan, Ibu Jenderal Li. Dia bilang, Jenderal Li ingin membatalkan pertunangan denganku. Apa yang terjadi? Saya hancur, saya benar-benar hancur. Mungkinkah putra sulung Song Mingyu benar-benar Jenderal Agung? Kalau tidak, bagaimana mungkin dia hanya dengan satu kalimat membuat Jenderal Li membatalkan pertunangan dengan Xiao Qingqin, sepupu? Jangan sedih dulu. Kamu pasti telah ditipu oleh bocah ini. Sepupu, menurutmu apa yang terjadi? Ini sangat sederhana. Bajingan ini berkolusi dengan pelayan kediaman Jenderal Li dan membuat sandiwara untuk kita. Apa? Selain itu, tidak ada penjelasan lain. Sepupu, pikirkanlah. Siapa sebenarnya Jenderal Li? Jika dia benar-benar ingin membatalkan pertunangan, mengapa dia tidak memberitahumu dengan jelas, secara langsung? Sekarang kamu harus cepat pergi mencari Jenderal Li dan tanyakan padanya apa yang sebenarnya terjadi. Baiklah, baiklah. Saya akan pergi bertanya padanya sekarang juga. Namamu Wang Chong, benar. Itu aku. Kenapa? Setelah menipu sepupuku Qingqin, apakah sekarang kamu mencoba menipuku juga? Teratai salju Tianshan ini. Kamu bilang kamu memberikannya, benar? Ya, aku memberikannya. Teratai salju Tianshan ini sangat berharga. Bahkan Akademi Medis Kekaisaran hanya punya satu. Kamu mengaku memberikannya. Dari mana kamu mendapatkan kemampuan sebesar itu? Atas dasar apa? Hanya karena putraku lulus ujian untuk Akademi Medis Kekaisaran. Hanya karena conggerku mendapat perhatian dari Akademi Medis Kekaisaran. Direktur, tepat sekali. Teratai salju Tianshan ini diberikan kepadaku oleh Direktur sebagai hadiah karena bergabung dengan staf. Direktur, Liu Qingyun, aku benar-benar tidak menyangka kamu bajingan ini. Tahu nama Direktur? Congger, ibu memberitahumu. Putra bungsu, bibi sulungmu, berkeliaran dengan dukun desa. Aku tidak tahu di mana dia berada. Namun dia hanya tahu nama Direktur Liu. Hanya tahu nama. Dan kamu berani datang ke sini untuk menipu orang. Aku sudah bergabung dengan Akademi Medis Kekaisaran. Kamu dukun kampung. Hak apa yang kamu miliki untuk berdiri di hadapanku? Sebaiknya kamu tetap percaya diri seperti ini. Jangan menyesal nanti. Aku menantikannya. Aku ingin melihat bagaimana kamu berniat membuatku menyesal. Pengawal. Direktur Song. Pergi tanyakan pada Liu Qingyun. Kapan Akademi Medis Kekaisaran mulai merekrut bahkan orang rendahan seperti ini? Ya. Masih berpura-pura, masih berakting. Congger. Ada apa? Ibu. Pengawal tadi. Aku pernah melihatnya di Akademi Medis Kekaisaran. Direktur Liu mengikutinya di belakang. Apa? Ibu. Aku tidak mungkin salah. Lalu, Tuan Liu sangat hormat dan patuh padanya. Sekarang dia memperlakukan dia dengan sikap yang begitu baik. Mungkinkah putranya benar-benar Direktur Akademi Medis Kekaisaran? Ibu, kita hancur. Congger. Jangan panik dulu. Song Liu Guang. Dia hanya menggertak. The film Benar. was translated Dia pasti and menggertak. narrated by M Media. Apakah itu benar? Baru saja. Dia menemukan seorang kenalan dari kediaman Jenderal Li. Sekarang pun sama. Apakah itu benar? Jelaskan dirimu dengan jelas. Apa sebenarnya yang kamu coba lakukan? Aku pikir kamu sangat ceroboh. Tapi sekarang tampaknya kamu hanyalah bajingan. Bahkan pada tahap ini, kamu masih berani berbicara keras. Kau makhluk celaka. Jika kau menyebabkan putraku kehilangan jabatannya di Akademi Medis Kekaisaran, aku tidak akan pernah selesai denganmu. Kakak ipar, pergilah beritahu kantor hakim daerah untuk menangkap orang-orang ini dan melemparkan mereka ke penjara. Beraninya Anda. Faktanya sudah terungkap sekarang. Namun kamu masih berani bertindak kurang ajar. Ibu? Ada apa? Ibu, saya baru saja melihat Ibu Jenderal Li. Dia bilang bahwa pertunangan antara saya dan keluarga Li telah dibatalkan. Apa? Apel, ini Apa sebenarnya yang kamu lakukan pada putriku? Apa yang kamu lakukan sehingga mereka benar-benar membatalkan pertunangannya? aku hanya mengatakan fakta bahwa kalian ibu dan anak menghina ibuku. Aku memberitahu siapa yang harus tahu. Memikirkannya sekarang. Liping setuju untuk menikahi putrimu. Juga karena pengaruhku. Kamu merusak pernikahan putriku. Aku ingin melihat kalian semua dilemparkan ke penjara. Ayah, aku pikir mereka hanya orang-orang yang menyamar sebagai pejabat istana yang menipu keluarga Song. Ayah, cepat tangkap mereka. Menyamar sebagai pejabat istana.
Jangan berpikir hanya karena kamu kenal orang Akademi Medis Kekaisaran dan kediaman Jenderal Lee. Tahu, kamu bisa menipuku. Mengingat statusku, aku pada dasarnya meremehkan untuk bergaul dengan orang-orang sepertimu. Terlalu banyak. Sekarang aku benar-benar ingin tahu. Apa sebenarnya statusmu? Beritahu kami. Saya takut saya akan menakutimu sampai mati. Wan Chaiku baru saja lulus ujian provinsi. Dan terlebih lagi, dia sudah menjabat posisi di Akademi Mingshan. Dia juga diterima sebagai murid oleh seorang cendekiawan besar. Tahun ini, dia bahkan mungkin menjadi sarjana terbaik. Bagaimana mungkin kalian bertiga bisa dibandingkan? Dinasti kita paling menghargai cendekiawan. Wan Chai memiliki seorang cendekiawan agung sebagai gurunya. Begitu dia lulus ujian kekaisaran, dia akan diberikan jabatan resmi. Ibu, bibi kedua, tidak perlu membuang waktu dengan orang-orang seperti mereka. Mungkin mereka bahkan tidak tahu apa itu Akademi Mingshan. Aku tahu Akademi Mingshan. Kau bilang, cendekiawan agung di Akademi Mingshan menerimamu sebagai murid. Saat ini, sejauh yang aku tahu, di dalam Akademi Mingshan, satu-satunya yang bisa disebut cendekiawan agung adalah kepala sekolah Xiu Mingyu. Guru yang kau sebutkan, apakah itu dia? Aku tidak menyangka kau benar-benar tahu nama guruku. Biar ku beritahu ini. Selama aku menjadi murid di bawah kepala sekolah Zhou, aku pasti akan menonjol dalam ujian kekaisaran dan memasuki istana untuk menerima jabatan resmi. Akan jauh lebih mulus. Sudah kuduga dari Wan Chai. Benar-benar mengesankan. Wan Chai ini adalah anak yang Shou tua dan aku paling hargai. Dia jauh lebih kuat daripada kalian bertiga berandalan. Kalian berdua, jangan terlalu khawatir. Kakak, bisakah kamu membantuku? Tentu saja, jangan khawatir adik perempuan. Dinasti kita paling menghargai para sarjana. Selama aku menjadi murid di bawah kepala sekolah Zhou dan lulus ujian kekaisaran, membantu kalian berdua akan sangat mudah. Sepupu, tunggu sampai aku menjadi pejabat istana. Kau hanya perlu berbicara dengan seseorang dari Akademi Medis Kekaisaran. Bagaimana mungkin kau tidak bisa masuk? Mungkin kepala akademi berikutnya akan menjadi milikmu. Benarkah, sepupu? Aku sepenuhnya mengandalkanmu. Adik perempuan, segalanya akan lebih sederhana bagimu. Setelah aku menyelesaikan ujian kekaisaran, kau akan menjadi adik kandung juara ujian kekaisaran. Saat itu, tak terhitung pejabat tinggi dan bangsawan akan menunggu untuk menikahimu. Apa nilainya? Pejabat militer peringkat keempat, pemuda berbakat yang tak terhitung jumlahnya, akan menunggumu untuk dipilih. Terima kasih Kakak Sulung. Ketika saatnya tiba, aku pasti akan menampar Liping dengan tamparan keras. Selama perjamuan ulang tahun ini selesai, dan aku kembali ke Akademi Mingshan untuk menyelesaikan upacara magang. Semua ini tidak akan menjadi masalah. Kau juara ujian kekaisaran. Kurasa kau tidak akan bisa menjadi salah satunya. Apa katamu? Kau berani menindas ibuku dan masih ingin menjadi muridku? Sama sekali tidak mungkin. Wan Chai, jangan takut dengan kata-kata anak ini. Aku takut bibi sulungmu dan ketiga putranya. Sudah gila. Dia baru saja mengatakan bahwa karya Asli Wu Daozi ini diberikan oleh putra keduanya. Itu benar-benar membuat orang tertawa terbahak-bahak. Kau bicara omong kosong. Lukisan asli karya Wu Daozi ini jelas diberikan oleh kepala sekolah Zhou. Seseorang tanpa gelar atau status resmi apapun berani mengklaim pujian secara sembarangan. Kau bilang karya asli Wu Daozi ini diberikan oleh Xiu Mingyu. Tentu saja, kau benar-benar terlalu banyak berpikir. Diam. Wan Chai berbakti dan cakap. Tidak seperti kalian yang datang dengan tangan kosong. Kau bilang kami datang dengan tangan kosong. Ibu, tidakkah kau memberitahu mereka? Saya sudah menceritakan semuanya kepada mereka, tetapi mereka tidak mau mempercayainya. Mereka bilang dentehnya palsu, dan juga mengatakan, ketiga hadiah ucapan selamat ini diberikan oleh mereka. Bagaimana mungkin kalian bertiga mampu memberikan hadiah yang begitu berharga? Siapa yang kau sebut bajingan? Kita semua tahu dengan jelas bahwa ibumu mengandalkan Sulaman untuk membesarkan kalian semua. Hanya bisa hidup saja. Sudah cukup sulit. Bagaimana mungkin kau bisa menjadi sesuatu yang berarti? Tepat sekali. Yang sulung ini hanyalah seorang berandal. Yang kedua, tinggal terkurung di rumah setiap hari. Sedangkan yang ketiga, aku tidak tahu dari penduduk desa pedalaman mana dia mempelajari keterampilan medisnya. Berdasarkan kedudukanmu, sekalipun kau mencari uang 8 kali hidup,
Kau masih tidak akan mampu membeli, bahkan sebagian kecil dari hadiah ini. Song Binyu, aku tahu kau menyimpan dendam, dan kau ingin melampiaskan amarahmu. Sengaja datang untuk mengacaukan pesta ulang tahunku. Dan bahkan membiarkan putra-putramu menyewa kudel dan mempekerjakan orang. Berpura-pura menjadi pejabat tinggi. Bertingkah seolah mereka pulang kampung dengan kejayaan. Benarkah itu? Saya tidak. Masih menantang. Aku sudah memberitahumu barusan bahwa aku telah memutuskan hubungan denganmu. Kau bukan lagi anggota keluarga Song kami. Keluar dari sini. Keluar dari sini. Nyahlah, saya baik-baik saja. Sebelum datang, saya sudah mempertimbangkan bahwa ini akan menjadi hasilnya. Karena keluarga Song tidak menyambut kami. Ibu, ayo pergi. Mari kita pergi. Karena ikatan telah diputus. Hadiah ucapan selamat juga tidak perlu tinggal di sini. Seseorang, ambil hadiah ucapan selamat di atas meja, dan pindahkan semuanya keluar. Kecuali untuk bungkusan daun teh palsu ini, yang dibawa oleh Song Binyu. Sisa barang-barang itu diberikan kepadaku oleh cucu menantuku yang baik. Bagiku, kau tidak berhak mengambilnya. Kakek bagus sekali. Ketika aku menjadi pejabat di istana kekaisaran, aku pasti akan meminta dekret kekaisaran dari kaisar untuk memberimu teh opeti melan emas asli sebagai hadiah ucapan selamat. Sungguh pantas menjadi cucu menantuku yang baik. Aku sudah bilang, tidak mungkin bagimu untuk menjadi murid Xiao Mingyu. Kau bicara omong kosong. Kepala sekolah Xiao dan aku memiliki hubungan seperti ayah dan anak. Akademi Mingshan, Xiao Mingyu. Kepala sekolah Xiao telah tiba. Guru, mengapa Anda datang? Anda membawa hadiah yang begitu berharga sebagai hadiah ucapan selamat. Dan secara pribadi datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada kakekku. Ini benar-benar suatu kehormatan besar. Guru. Bodoh. Guru. Ada apa? Guru. Mengapa kamu memukul putraku? Meskipun kamu adalah kepala sekolah Xiao Akademi Mingshan, kamu tidak bisa seenaknya memukul orang. Apakah Anda tahu betapa bodohnya dia? Sejauh mana? Wen Chai, apa sebenarnya yang kamu lakukan? Aku tidak melakukan apa-apa. Guru, bukankah Anda memberi saya satu set warisan asli Wu Daozi sebagai hadiah ucapan selamat? Apakah saya memberikannya kepada Anda? Karya asli Wu Daozi. Memberikannya kepada Anda. Apakah Anda pantas? Guru, saya tidak. Bukankah Anda bilang Anda menghargai pengetahuan dan latar belakang saya? Bagaimana saya bisa tahu Anda begitu bodoh sehingga Anda menyinggung pendukung Anda sendiri? Saya telah menyinggung mereka semua. Xiao Wenchai, saya dengan ini mengumumkan bahwa Anda dikeluarkan dari Akademi Mingshan. Sepupu, apa yang sebenarnya terjadi? Ya kakak, apa yang terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kepala sekolah Xiao, bahkan jika Akademi Mingshan mengeluarkan saya, pasti ada alasannya kan? Baiklah, Anda ingin tahu alasannya. Saya akan memberitahu Anda. Semua ini karena Anda gagal mengenali kebesaran Apple. Akademi Mingshan. Kepala sekolah Xiao Mingyu menyampaikan hormat kepada ujian kekaisaran, Direktur Son, dan Jenderal Besar. Tidak, mustahil. Mereka, apakah mereka benar-benar ujian kekaisaran Lan, Direktur Akademi Medis Kekaisaran, dan Jenderal Besar? Bagaimana ini mungkin? Ini semua benar. Bagaimana ini mungkin? Karena masalahnya sudah dijelaskan. Hadiah ucapan selamat ini, kami seharusnya mengambilnya kembali. Tidak, cucu. Itu semua salah kakek dari pihak ibumu sebelumnya. Kakek dari pihak ibumu ada di sini untuk meminta maaf kepada kalian semua. Ibu, apa yang ibu rencanakan? Karena saya sudah diusir dari keluarga Song. Dan sudah memutus hubungan ayah anak denganku, dengan patriark keluarga Song. Maka keluarga kita harusnya tidak tinggal di sini dan memalukan. Kakak sulung, aku berlutut di hadapanmu. Aku bersujud kepadamu. Kakak sulung, aku juga berlutut di hadapanmu. Kamu bisa memukulku, memarahiku. Lakukan apapun yang kamu mau, asalkan kamu tenang. Aku juga. Kakak sulung, aku buta dan bodoh. Aku berpikiran sempit. Kakak sulung, selama kau bisa tenang, kau bisa memukulku sesukamu. Kakak sepupu kedua. Ini semua salah saya. Tolong maafkan saya. Kakak sepupu kedua. Kakak sepupu tertua. Kakak sepupu ketiga. Karena keluarga Song tidak menyambut kami. Ibu, ayo pergi. Seseorang. Kakak sulung, jangan pergi.
Kami tidak bisa memindahkannya. Baru saja patriark keluarga Song melemparkan ke tanah senilai 1000 tael emas. Teh Upeti melan emas. Jangan kau rebut. Jangan rebut. Ini adalah milikku yang berharga. 1000 tael emas. Teh Upeti melan emas. Mengapa kalian berdiri terpana di sana? Cepat dan rebutlah. Ini semua milik keluarga Song lama kami. Kau tidak boleh merebutnya. Sungguh dosa. Kerabat Anda. Permisi. Kami akan pergi sekarang. Pengawal Ming. Bukan berarti saya ingin mempersulit Anda. Anda adalah pengawal kakak Tiang Nguang. Di luar Anda mewakili reputasi kakak Tiang Nguang. Bagaimana Anda bisa menangani masalah dengan mencampur adukan urusan publik dan pribadi? Sekarang dalam kapasitas saya sebagai tunangan kakak Tiang Nguang, saya secara resmi memperingatkan Anda, jika ada waktu berikutnya, saya akan mengusir Anda dari kediaman Jenderal Agung. Dimengerti? Dia sebenarnya tunangan Tiang Nguang. Apakah otak bos digigit anjing sampai-sampai mencari orang gila untuk dijadikan tunangannya? Apa yang Anda lihat? Cepat pergi dan enyah. Apakah kamu yakin ingin saya pergi? Apa? Anda tidak mengerti bahasa manusia. Kalau begitu jangan berani-berani menyesal. Saya menyesalinya. Anda tidak mengira hanya karena punya hubungan dengan Ming Yao, Anda bisa menakut-nakuti saya kan? Sungguh lelucon. Para pengawal, tunggu. Tahu apa yang kamu coba lakukan sekarang? Siapa yang memberimu hak untuk memukul orang tanpa pandang bulu? Wenyi adalah putri dari kediaman Adipati. Dia tidak memenuhi syarat hadir di sini. Siapa lagi yang memenuhi syarat? Apakah kamu menyarankan bahwa siapapun yang memiliki kekuasaan lebih besar dapat memukul orang tanpa pandang bulu? Tepat sekali. Benarkah begitu? Nona tahu, niat paman saya adalah niat saya. Saya sudah lama mendengar bahwa Nona tahu sangat cantik, lembut dan baik hati. Sangat cantik. Ya, kecantikan ada di mata yang melihat. Saya tidak punya apa untuk dikatakan tentang itu. Tapi mengenai kelembutan dan kebaikan hati ini, saya benar-benar belum melihat tanda-tandanya sama sekali. Kelembutan dan kebaikan saya tidak dimaksudkan untuk orang rendahan seperti Anda, pengemis bau untuk dilihat. Kakak, aku dengar kamu menemukan orang yang kamu cintai. Ku dengar The dia film was sangat cantik translated dan lembut and serta baik hati narrated dalam by M. kepribadian. Lydia. Kalian berdua, jangan merayakan terlalu cepat. Tunggu sampai aku melewatinya. Ibu, dia pasti tidak akan melepaskanmu. Ayo pergi. Sungguh orang yang benar-benar lembut dan baik hati. Saya ingin bertaruh dengan kamu. Apa yang kita pertaruhkan? Jika putra saya tidak berstatus rendah, tetapi berstatus lebih tinggi daripada kalian semua, orang-orang sombong. Dalam hal status, kamu harus berlutut dan meminta maaf kepada saya. Apakah Anda mengatakan status putra Anda lebih tinggi dari status saya? Sungguh lelucon. Song Mingyu, kau bajingan. Kurasa kamu sudah gila. Tepat sekali. Wenyoy adalah putri dari kediaman Adipati. Nyonya tua itu, saya pikir Anda benar-benar sudah gila. Apa? Nona tahu. Apakah kamu takut bertaruh? Mengapa saya harus takut? Jika saya kalah, saya akan meminta maaf kepada Anda. Jika Anda kalah, Anda harus berlutut di tanah dan menjilati tempat ini hingga bersih untuk saya. Tunggu sampai putra sulung saya tiba, dan kamu akan menyesalinya. Baiklah, itu kesepakatan. Para pengawal, bantu nyonya tua ini menjilati tempat ini hingga bersih untuk saya. Nona tahu, taruhan itu belum diselesaikan. Apa yang Anda lakukan? Apa yang saya lakukan? Perjamuan akan segera dimulai. Saya tidak punya kesabaran untuk bermain-main dengan kalian berdua di sini. Ya, perjamuan melihat bunga adalah hal yang paling penting. Apa yang baru saja Anda pertaruhkan dengan saya? Membandingkan saya dengan putra Anda untuk melihat siapa yang statusnya lebih tinggi kan? Sungguh lelucon. Anda pikir hanya karena Anda mengenal seorang pengawal dari kediaman jenderal, Anda bisa melakukan apapun yang Anda inginkan. Tetapi Anda tidak tahu bahwa orang tua kandung Jenderal Song ada di sini di perjamuan melihat bunga ini. Apel, siapa itu? Aku tidak tahu. Kenapa kamu belum bertindak? Lepaskan! Lepaskan! Akan kulihat apakah kau berani sombong lagi di masa depan. Rasakan. Bukankah putramu sangat cakap? Di mana dia sekarang? Ibu. Apakah ibu baik-baik saja? Ibu baik-baik saja. Ibu, biar aku lihat. Untuk melihat, apakah kau terluka? Jangan khawatir. Siapa yang menyuruhmu menyentuh ibuku? Bukankah mereka bilang bahwa Xu Wenqing adalah ayah Tiang Nguang Gege? Ya benar sekali. Lalu apa yang terjadi sekarang? Mungkinkah orang tua Jenderal Song bercerai sebelumnya? Artinya bahwa Liu Yan adalah ibu tiri Tiang Nguang Gege. Aku benar-benar memberikan jepit rambut senilai 1000 keping emas kepada seorang selir. Pasti begitu? Aku menampar wajahnya dan menyuruhnya menjilat lantai ini. Nona,
Jenderal Sang selalu menyayangimu. Dia pasti tidak akan marah, Nona. Kau bajingan. Kau benar-benar membuatku mendapat masalah. Barusan itu kamu yang membuat ibuku berlutut dan menjilat lantai. Tidak. Lalu siapa? Itu aku. Siapa kau? Aku adalah ayahmu. Kau orang tua. Beraninya kau memanfaatkan kami. Lihat aku akan menghadapimu. Kakak, orang tua ini menggertak ibu kita. Kenapa kau menghentikan kami? Tepat sekali. Dia terlihat seperti dia benar-benar ayah kita. Apel, Tianguan, setidaknya kau punya akal sehat. Dibandingkan dengan dua orang ini yang tidak mengakui ayah mereka, kau jauh lebih baik dari mereka yang tak tahu terima kasih. Aku tidak hanya tahu kamu adalah ayahku, aku juga tahu bahwa kamu pernah mencoba untuk menjual kami. Kami berempat ibu dan anak-anak. Itu benar. Dulu ketika ibu kita digertak, kami tidak berdaya. Tapi jika kau menggertak ibuku sekarang, aku akan memastikan kau tidak akan pernah kembali hidup-hidup. Apakah kau tahu apa statusku saat ini? Aku akan segera memasuki istana sebagai pejabat. Saat itu, hidup dan mati kalian akan diputuskan oleh satu pemikiranku saja. Mengerti? Jadi begitu. Pantas saja kamu berani bersikap begitu sombong. Aku lihat kalian bertiga berpakaian begitu megah. Kalau begitu, selama kalian bersedia untuk mengganti kembali marga kalian dan mengambil margaku Xiao, maka aku akan mengabaikan keluhan masa lalu dan dengan enggan mengakui kalian sebagai putra-putraku. Kurang ajar. Aku akan menangani ini. Apakah kamu mengatakan kamu ingin kami meninggalkan ibu kami, kembali menggunakan marga Xiao, dan The menjadi film was putra-putramu? translated Tentu saja. and narrated by Tianguan, M Media. bukan berarti aku mengkritikmu, tapi lihatlah kalian mengikuti ibu pengemis kalian. Masa depan apa yang mungkin kalian miliki? Sekarang lihat aku. Aku tidak hanya akan menjadi pejabat di istana kekaisaran. Di belakangku, aku juga memiliki kediaman adipati yang mendukungku. Aku akan segera menjadi terkenal. Kalian bertiga benar-benar keterlaluan. Jauhi ibumu yang tidak berguna. Panggil tuan ini ayah lagi. Dan tuan ini bisa memilih untuk tidak mempermasalahkan ini. Dan kamu siapa? Aku adalah selir baru yang diambil tuan. Kalian boleh memanggilku ibu. Jepit rambut yang bagus. Tentu saja, jepit rambutku ini. Wenyo, lihatlah, secara khusus memberikannya kepadaku. Ini bernilai 1000 tel emas. Sudah waktunya kamu bangun dari mimpimu. Kediaman adipati saat ini sedang terperosok jauh dalam masalah dan akan segera merosot. Sama sekali tidak ada masa depan bagi mereka. Omong kosong. Beraninya kau memfitnah Wenye. Pengawal, cepat dan orang-orang ini, usir mereka. Aku ingin lihat siapa yang berani. Tahu Wenye. Apakah ini kejutan yang kamu berikan padaku? Membawa kembali. Ayahku pernah ingin menjualku. Dan sekarang kamu ingin membantunya menjadi pejabat. Kakak Tianguang. Tidak seperti itu, dengarkan penjelasanku. Wenye, kenapa kau takut padanya? Dia hanyalah seorang yang berbakat. Tepat sekali. Wenyoy, kamu, bagaimana bisa kamu, demi orang berbakat ini, memukul tuanku? Kau diam juga. Status apa yang kalian berdua miliki? Apakah kalian bahkan pantas memanggilku Wenyoy? Tidak pantas. Tapi saat itu, bukankah kau bilang, kau merasa kita seperti teman lama sejak awal bertemu? Ya, dan kau bahkan memberiku jepit rambut senilai 1000 tel. Masa lalu biarlah masa lalu. Kalian berdua penipu sialan. Kau hanya seorang selir. Apakah kau pantas memakai jepit rambut yang kuberikan? Tuan, Anda harus menegakkan keadilan untukku. Menyingkirlah. Wenyi. Tidak. Nona tahu. Semuanya karena bajingan ini yang menyinggungmu. Itu tidak ada hubungannya denganku. Kau sebelumnya berjanji padaku masalah menjadi pejabat. Menyinggung kakak Tianguang. Dan kau masih ingin menjadi pejabat. Kakak Tianguang. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Kakak Tianguang diangkat secara pribadi oleh Yang Mulia, Jenderal Besar yang perkasa. Apel. Song Mingyun. Putra sulungmu. Benar-benar jenderal besar. Benar. Sekarang kamu percaya. Semua yang saya katakan itu benar. Sudah berakhir. Semuanya hancur. Kakak Tianguang. Nona, Keluar. kakak Tianguang. Tapi aku tunanganmu. Bagaimana kau bisa memperlakukanku seperti ini? Tahu Wenye, apakah kamu menganggapku buta? Barusan itu kamu yang bersekongkol dengan Xiao Wenqing untuk menindas ibuku bersama-sama. Aku juga.
Ditipu oleh Xiao Wenqing. Aku tidak tahu dia adalah orang yang meninggalkan istri dan putranya. Bagaimana aku menipumu? Aku tahu sekarang. Kau sengaja mendekatiku. Mengatakan kau akan membantuku menjadi pejabat. Itu semua hanya untuk menjilat Song Tianguang. Tianguang, putraku. Semuanya salahku. Tapi aku adalah ayah kandungmu. Darah lebih kental daripada air. Tidak bisakah kau memaafkanku saja? Ya. Kita semua keluarga. Tidak ada dendam yang bertahan semalam. Aku tahu bahwa sebelumnya, aku salah tentang segalanya. Aku mengecewakanmu. Jadi, aku berjanji seumur hidupku. Aku akan memberikan kompensasi yang layak padamu. Oke. Tepat sekali, tepat sekali. Kita bersama. Ini semua karena kau. Kau bajingan merayuku, sehingga aku membuat kesalahan. Kau, Sekarang, aku ingin berdamai dengan Tianguang dan mereka. Dan kembali bersama. Keluar dari sini sekarang juga. kau akan meninggalkanku. Kau. Aku akan membunuhmu. Bunuh kau. Cukup. Ibu. Ibu beritahu mereka. Sekarang, apakah kamu percaya? Semua yang saya katakan, benarkan? Ya, Bibi. Semua yang Bibi katakan benar. Ini semua salahku. Ibu, apa yang terjadi sebelumnya? Terakhir kali, aku pergi ke ruang belajar mencarimu. Dia menamparku. Apel, kamu berani memukul ibuku. Bibi, aku benar-benar tahu aku salah. Aku tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Tolong sampaikan kata-kata baik untukku. Jadi, The film was siapa sebenarnya yang translated menabrak and siapa? narrated Hari itu, by M aku yang Media. menabrakmu. Apakah aku masih perlu menjilati lantai ini hingga bersih? Tidak perlu, tidak perlu. Bibi, ini semua karena aku muda dan bodoh. Apa yang kukatakan seharusnya tidak dianggap serius. Tolong beri aku satu lagi kesempatan. Bibi, aku sudah memberimu banyak kesempatan. Mingyu, jangan berbalik melawan. Bajingan tak tahu terima kasih itu. Hentikan omong kosong ini. Kau seharusnya masih membicarakan denganku tentang kita kembali bersama. Tidak perlu. Kami tidak membutuhkannya. Saat ibu sendirian waktu itu, membesarkan kita. Di mana kau? Tepat sekali. Sekarang setelah kau melihat kami, sukses dan makmur, kau hanya ingin mengambil keuntungan kan? Xiao Wenqing, apakah kamu masih ingat taruhan yang kita buat barusan? Aku ingat. Mingyu, kau adalah orang yang berjiwa besar. Ini semua salahku. Aku pantas mati. Aku dibutakan oleh keserakahan dan kebodohan. Aku telah menyakiti kau dan anak-anak. Ming Yui, aku salah. Aku sombong dan meremehkan orang lain. Aku mohon padamu untuk memaafkanku. Ya, aku mohon padamu untuk memaafkanku. Tolong maafkan aku. Mingyu, bisakah kau sekarang memaafkanku? Aku bersumpah padamu. Aku akan mengubah segalanya mulai sekarang. Demi kau dan anak-anak. Semua kekurangan itu, aku tidak akan menyisakan satu pun. Aku akan mengubah semuanya. Demi aku dan anak-anak. Kurasa kamu melakukannya demi kekuasaan dan status kan? Mingyu, Satu kalimat yang baru saja kamu ucapkan. Sangat benar. Sebelumnya, aku memang tidak memberikan anak-anak kehidupan mewah. ibu. Tapi aku mengajarkan mereka prinsip yang sangat penting, yaitu seseorang harus jujur dan lurus. Mereka tidak boleh menipu atau membohongi. Seperti ayah mereka, bersikaplah yang benar. Song Mingyu, bajingan kau. Aku akan memukulmu sampai mati. Beraninya kau memukulku. Aku ayahmu. Baiklah. Aku akan memukul Jenderang Deng Wen. Aku akan mengajukan pengaduan ke Kaisaran. Kalian tiga anak durhaka. Aku akan menghancurkan reputasi dan kedudukan kalian. Tak beralas kaki tak takut pada yang bersepatu. Jenderal besar. Ujian Kekaisaran Lan. Direktur Akademi Medis Kekaisaran. Semua tokoh hebat. Tidakkah kalian takut? Jika berita ini tersebar, bahwa itu akan merusak reputasi kalian. Tindakan kami jujur dan terbuka. Kami tidak takut pada rumor. Aku sudah menyelidiki dengan jelas. Xiao Wenqing secara ilegal mempertahankan gelar Xiu Chai dan juga terlibat dalam kasus pembunuhan. Ada hubungannya. Aku sudah memberitahu Prefektur Jingzhou untuk melakukan penangkapan. Sepertinya, kamu tidak punya kesempatan untuk menyebarkan rumor sekarang. Pergi mendekam di penjara. Tianguang, aku adalah ayah kandungmu. Kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Pengawal, kirim mereka ke kantor hakim.
Lepaskan aku. Tiang Wang. Tiang Wang. Tuan, Dan kamu juga. Kakak Tiang Wang. Aku tidak melakukan apa-apa. Kediaman Adipati Tao secara ilegal menduduki lahan hutan, memaksa rakyat jelata sampai mati. Potongan-potongan bukti ini sudah aku serahkan ke Prefektur Jingxiao. Tunggu saja putusannya. Song Tiang Wang, aku adalah tunanganmu. Bagaimana kau bisa memperlakukanku seperti ini? Jika aku tidak cemas untuk mencarikan menantu perempuan bagi ibu, apakah kamu pikir aku akan bersamamu? Ibu, kali ini itu salahku. Aku membuat ibu menderita. Tidak semuanya buruk. Setidaknya kita menyadari sifat asli Tao Wenyue, tapi membiarkan kalian para saudara mencari istri kalian sendiri terlalu tidak bisa diandalkan. Aku ibumu harus menangani ini secara pribadi. Ibu, aku belum terburu-buru. Kau harus mencarikan satu untuk kakak sulung dulu. Ibu, aku tiba-tiba teringat. Ada urusan mendesak di Akademi Medis Kekaisaran. Aku akan pergi sekarang. Putra ketiga. Putra kedua kamu. Kamu tidak akan pergi juga kan? Bagaimana mungkin aku bisa? Ibu, aku akan mendengarkan semua yang ibu katakan. Mengenai wanita bangsawan ibu kota, aku tidak tahu banyak. Kemana aku harus pergi untuk mencari istri bagi kakak sulung? Minggir-minggir. The film was translated and narrated by M Media. Min Chen-yun Ibu Kota Nasional. Apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Terima kasih Dermawan karena telah menyelamatkanku. Kakak, kau harus berhati-hati saat berjalan. Aku juga sedang mengkhawatirkan pernikahan putraku. Itu sebabnya sesaat aku tidak memperhatikan kuda itu. Khawatir tentang pernikahan putramu. Sungguh kebetulan. Aku juga saat ini khawatir tentang pernikahan putriku. Kebetulan seperti ini ada. Bolehkah aku bertanya, siapa putri dermawan itu? Kau bisa memanggilku Ming Chen-jun saja. Putriku bernama Ming Yao. Dia cantik. Dan kepribadiannya lembut. Hanya saja mengenai pernikahan, segalanya belum berjalan lancar. Ibunya sudah tidak bersama kita lagi. Itu benar-benar membuatku sangat khawatir. Aku tidak menyangka. Tuan Ming ternyata ayah Yao Yao. Yao Yao anak itu cukup cocok dengan Tiang Wang. Baiklah, lihat. Ini putraku. Dia adalah seorang jenderal. Bagaimana menurutmu? Ini sungguh pemuda yang berbakat. Tuan Ming, pertemuan hari ini juga takdir. Mengapa kita tidak membiarkan kedua anak ini bertemu satu sama lain? Jika semuanya berjalan lancar, kita bahkan bisa menjadi kerabat melalui pernikahan. Bagus, bagus. Lagu Mingyu kamu wanita. Mengirimku ke penjara. Tapi sekarang dia bersama pria lain, bermesraan di sini. Kakak Xiao, Wang Jai si penipu. apakah ini wanita yang kau bicarakan? Itu dia. 3 putranya. Yang satu adalah jenderal besar, yang satu adalah ujian kekaisaran. DN yang satu adalah akademisi Akademi Medis Kekaisaran. Jika kau bisa mendekatinya, bahkan jika dia hanya membiarkan sedikit lolos dari jari-jarinya, itu sudah cukup bagimu untuk menghabiskan seumur hidup. Apakah itu nyata? Sejujurnya, dia adalah mantan istriku. Aku mengenalnya luar dalam. Dengan aku membantumu, apakah kita masih takut gagal? Kakak Xiao, jika dia benar-benar seperti yang kau katakan, begitu kuat, mengapa kau tidak? Alasan aku menjadi seperti ini adalah berkat ketiga bajingan tak tahu terima kasih itu. Aku harus membuat mereka membayar harganya. Tiang Wang. Tiang Wang, ibu menemukanmu seorang calon perjodohan yang luar biasa baik. Pergi temui mereka besok. Ibu, akhir-akhir ini aku sedikit. Apa yang ibu katakan? Baiklah, aku pasti akan pergi menemui mereka besok. Begitulah semangatnya. Berdandanlah yang rapi, oke? Kediaman Min. Yao Yao. Kau pasti lelah setelah seharian. Cepat minum jus tebu ceri. Yao Yao. Aku punya pemuda yang menjanjikan di sini. Pergi temui dia. Ibunya sudah aku temui. Memiliki ibu yang lembut dan bijaksana. Anaknya biasanya tidak akan menjadi buruk.
Ayah, aku tidak mau pergi. Yao Yao. Lihat dirimu, kamu kelelahan setiap hari. Jika kamu tidak ingin pergi, maka mengapa tidak meninggalkan kediaman jenderal besar dan tinggal bersama keluarga Ming? Keluarga Ming tetap mampu menafkahimu. Baiklah, baiklah, baiklah. Ayah, aku akan pergi. Ming Yao, Jenderal Song, silakan duduk dengan cepat. Aku tidak menyangka, orang yang dibawa ibuku, ternyata adalah kamu. Aku tidak menyangka ini. Kedua anak ini sangat cocok. Ini seperti mereka sudah saling kenal sejak The lama. film was translated and pesan yang konyol narrated ini. by M. Bahkan Media. tidak tahu. Mereka sudah saling kenal selama beberapa tahun. Ini menunjukkan bahwa kedua anak ini memiliki takdir. Ya, sudah ditakdirkan. Ayo pergi. Baiklah. Ayo pergi. Silakan nikmati hidangan Anda. Mereka berdua sedang makan di atas. Kita berdua seharusnya tidak hanya duduk di sini tanpa melakukan apa-apa. Itu masuk akal. Barusan aku melihat mereka berdua. Cukup akrab. Kurasa masalah ini akan berhasil. Ya, aku belum pernah melihat Yao Yao. Dia tersenyum begitu bahagia. Saudara Ming yakinlah, ketika Yao Yao menikah ke keluarga kami, aku pasti akan memperlakukannya seperti putriku sendiri. Lihat, dan sama sekali tidak akan membiarkannya menderita. Bahkan sedikit pun keluhan. Baiklah. Anda pasti Nona Song kan? Apakah kita saling kenal? Nona Song, Anda mungkin tidak tahu. Aku sudah lama mencarimu. Mengapa kamu mencariku? Nona Song, waktu itu di jalan. Pandanganmu yang memukau. Hatiku telah sepenuhnya terisi olehmu. Nona Song, namaku Wang Bailian. Keluargaku memiliki beberapa toko. Jadi aku punya sedikit kekayaan. Jepit rambut ini, aku membuatnya sendiri. Kau harus menerimanya. Kakak. Kau tahu wajah seseorang tapi tidak hatinya. Kau tidak bisa menerimanya. Bahkan jika Nona Song tidak menerimanya, kita berdua masih bisa berteman kan? Tidak apa-apa saudara Ming. Itu hanya jepit rambut. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Bagaimana kakak Wan? Aku tidak membohongimu kan? Kakak Xiao, kau benar-benar tidak membohongiku. Song Mingyur memang wanita kaya. Kakak Wan, kau harus bekerja keras. Dapatkan sejumlah besar dari Sang Mingyur. Dari wanita ini. Meraup sejumlah besar. Kemudian kita berdua akan membaginya rata. Jangan khawatir. Urusan menipu wanita ini adalah keahlianku. Tuan, apakah kencan buta Nona tidak berhasil? Sejak Anda kembali, rona wajah Anda terlihat buruk. Kencan buta Yao Yao berjalan sangat lancar. Aku kesal karena hal lain. Tolong aku selidiki seseorang bernama Wang Bailian. Dia memiliki beberapa toko di ibu kota. Dia terlihat licin dan pandai bicara. Ya Tuan. Ayah, akhir-akhir ini kau tidak seperti biasanya. Ada apa denganku? Kau tidak pernah seperti ini sebelumnya. Peduli dengan pakaianmu. Ayah, apakah kau sedang jatuh cinta? Tidak, aku tidak tahu. Itu semua demi kebutuhan bisnis. Ayah, sebenarnya hidup sendiri cukup sepi. Jika kau punya seseorang yang kau suka, kau harus mempertahankannya. Aku tahu. Orang ini tidak tua, tapi nakal dan cerdik. Tuan. Ayah,
Jika Anda membutuhkan sesuatu, saya akan permisi dulu. Baiklah silakan. Tuan, Kepala pelayan. Apakah kau sudah menemukan kabar tentang Wang Bailian? beritanya belum sampai. Namun seorang pelayan melaporkan bahwa Wang Bailian saat ini sedang bersama Nyonya Song ke Taman Pencari Musim Semi untuk jalan-jalan. Apa? Mari kita pergi ke sisi lain. Pemandangan di sana juga tidak buruk. Kakak Song, bagaimana? Apakah Taman Pencari Musim The Semi ini film was menyenangkan? translated Cukup menyenangkan. and narrated by M Media. Aku benar-benar tidak menyangka. Lagu Mingyu wanita ini. Dia benar-benar termakan tipuan itu. Kakak Song, yang ini adalah gelang yang kuberikan padamu. Kakak Song, aku sungguh menyukaimu. Mari kita bersama. Saudara Wang, aku tentu tidak bermaksud begitu. Kamu salah paham. Tuan, kami telah menemukan identitas Wang Bailian. Dia hanyalah seorang penipu yang berspesialisasi dalam menipu wanita. Jangan setujui dia. Saudara Ming, Kakak Mingyul, jangan setujui dia. Dia hanyalah seorang spesialis, penipu yang menipu orang. Siapa penipu itu? Kau bilang bahwa di ibu kota, kau punya beberapa toko. Kebetulan, keluargaku juga menjalankan bisnis kecil, dan cukup mengerti bidang pekerjaan ini. Bolehkah aku bertanya, di mana beberapa toko ini berada, dan apa yang mereka jual? Aku. Mengapa aku harus memberitahumu? Jika kau tidak mau bicara, aku akan mengatakannya untukmu. Wang Bailian. Nama aslinya Wang Kai. Mencari nafkah dengan menipu uang dari para janda. Dia ditangkap karena pencurian, dan dipenjara 3 kali. Cepat tangkap dia. Dan kirim dia ke pihak berwajib. Ini buruk. Wang Bailian telah terbongkar. Saudara Ming, terima kasih banyak karena telah mengungkap sifat asli Wang Bailian. Ini bukan masalah besar. Kau juga tidak tertipu olehnya kan? Saudara Ming, kamu sangat baik padaku. Kau adalah ibu mertua putriku. Mengkhawatirkanmu adalah hal yang wajar. Ibu, Ada apa? Sudah lama sekali aku tidak melihatmu. Terlihat begitu khawatir. akhir-akhir ini, persediaan militer menipis. Awalnya aku ingin menghubungi pedagang kaya untuk melakukan kesepakatan. Para pedagang kaya sulit untuk dijadwalkan pertemuannya. Dan orang terkaya di negara ini bahkan lebih misterius. Kau bahkan tidak bisa melihat sekilas pun dirinya. Siapa nama orang terkaya itu? Aku hanya tahu nama belakangnya adalah Ming. Tidak ada hal lain yang bisa diketahui. Orang terkaya di negara ini. Dan nama belakangnya Ming? Ibu akan membantumu menanyakan tentang dia. Ibu tidak sedang bercanda denganku kan? Apa? Apa kau tidak percaya pada ibumu? Beraninya aku. Selama ibu turun tangan, kesuksesan dijamin segera. Aku akan membantumu menanyakan. Tetapi kau juga harus menjanjikan satu hal padaku. Ibu, tolong jangan khawatir. Aku pasti akan mencarikanmu seorang menantu perempuan. Dan aku jamin, aku akan memberimu cucu laki-laki yang besar dan sehat. Begitu baru benar. Yao Yao cukup baik. Kalian berdua juga saling menyukai. Cepatlah menikah. Apa kau mendengarku? Aku tahu. Kakak Mingyul. Kakak Ming, sungguh kebetulan. Kita bertemu lagi. Ya, sungguh kebetulan. Sebelumnya kau membantuku mengungkap sifat asli Wang Bailian. Aku selalu ingin mentraktirmu makan. Aku ingin tahu, apakah hari ini kau punya waktu? Ya, aku ada waktu. Kalau begitu silakan lewat sini. Baiklah, silakan. Kakak Ming, akhir-akhir ini mereka berdua. Bagaimana hubungan mereka? Apa Yao Yao sudah memberitahumu? Toko sedang agak sibuk akhir-akhir ini. Aku belum sempat bertanya pada Yao Yao. Putraku juga sangat sibuk akhir-akhir ini. Dia bilang dana militer tidak mencukupi. Dan dia perlu mencari orang terkaya untuk urusan bisnis. Tetapi dia bahkan tidak bisa menemukan orangnya. Ngomong-ngomong soal orang terkaya ini,
Dia semarga dengan kakak Min. The film was Mereka berdua bermarga translated Ming. and Aku ingin tahu, narrated by apakah M kakak Media. Min mengenalnya? Aku mengenalnya. Benarkah? Itu luar biasa. Aku ingin tahu, apakah kakak Min bisa membantuku menyampaikan kartu nama, sekalipun bisnisnya tidak berhasil. Bertemu dengannya juga tidak apa-apa. Tentu saja aku bisa. Aku masih punya cukup pengaruh untuk bantuan kecil ini. Aku harap aku tidak merepotkanmu. Sama sekali tidak. Itu sama sekali tidak merepotkan. Ayo, Terima kasih kakak Min. sama-sama. Kepala pelayan. Berikan perintah. Pesan kamar di kediaman King Feng. Besok. Aku perlu bertemu seseorang. Ya, Tuan. Ayah, apakah terjadi sesuatu? Aku. Aku adalah putrimu. Apa yang tidak bisa kau ceritakan padaku? Yao Yao. Akhir-akhir ini ayah jatuh cinta pada seseorang. Benarkah? Ini adalah berita yang luar biasa. Tapi, kau tahu ayah sangat curiga. Ketika kami pertama kali bertemu, aku tidak memberitahunya bahwa keluarga kami cukup kaya. Sekarang, aku benar-benar jatuh cinta padanya. Dia luar biasa baik. Aku sedang berpikir, apakah sebaiknya memberitahunya identitas asliku? Tentu saja kau harus memberitahunya. Baiklah. Aku akan mendengarkan putriku yang baik. Kakak Ming kau memanggilku dengan tergesa-gesa. Apa kau punya kabar? Tepat sekali kartu kunjungan sudah diantar. Dan pihak lain setuju untuk bertemu. Itu bagus kakak Min, terima kasih banyak. Kakak Mingyu, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Kakak Ming silakan bicara, aku mendengarkan. Song Mingyur, kau telah menghancurkanku begitu parah. Namun sekarang kau malah bermesraan dengan bocah bajingan ini. Aku sama sekali tidak akan mengampuni kalian pasangan pezina ini. Jenderal kabar buruk. Nyonya yang telah diculik apa? Apel, ibuku telah dikulit. Ibuku telah dikulit. Itu kau. Song Mingyur, aku tidak menyangka kau akan jatuh ke tanganku lagi. Kakak Mingyu, siapa dia? Dia adalah mantan suamiku. Dia adalah buronan. Kau bajingan. Ini semua karena kau. Bagaimana aku bisa jatuh ke keadaan ini? Jangan sentuh dia. Pasangan sampah macam apa? Bahkan sekarang kau masih berpura-pura sangat mencintaiku. Pukul mereka. Berhenti, jangan memukul. Mingyu, Kakak Ming. Aku melibatkanmu. di antara kita berdua, tidak ada yang namanya melibatkan siapapun. Aku hanya punya satu kalimat yang ingin kukatakan padamu. Kakak Ming, bicaralah. Aku mendengarkan. Mingyu, aku mencintaimu. Kakak Ming. Kalian The film berdua was sampah celaka? translated Apakah and kalian ingin mati? narrated by M Media. Apakah kau pikir kau telah menemukan cinta sejati? Jadi kenapa kalau aku punya? Min Changjun ini hanyalah seorang simpanan. Jika bukan karenamu, bisakah kau menjadi jenderal besar atau ujian kekaisaran Lan? Atau putra seorang direktur Akademi Medis Kekaisaran? Lihat siapa yang akan memperhatikanmu. Selain itu kau membenciku.
Bukankah simpanan ini pernah menipumu? Kakak Ming tidak akan menipuku. Mingyu, aku memang menyembunyikan beberapa hal darimu. Aku adalah pria terkaya yang kau cari. Tapi aku tidak menyembunyikannya darimu dengan sengaja. Kakak Ming, aku mengerti. Aku harus membunuhmu hari ini. Siapa yang berani menyentuh ibuku? Lari kau mencari mati. Ibu. Apakah kau baik-baik saja? Ayah Nyonya. Ibu, masalah yang menyangkut John Fei sudah diselesaikan dengan sempurna. Ada satu hal lagi yang ingin kusampaikan padamu. Katakan. Aku menyukai Ming Yao. Dan aku ingin menikahinya. Aku berharap mendapatkan restu dari ibu dan paman Ming. Bagus, bagus, bagus. Tiang Wang, kau harus memperlakukan Yao Yao dengan baik mulai sekarang. Jika kau berani mengganggunya, aku tidak akan memaafkanmu. Kalian berdua pasti mulai sekarang hidup bahagia. Aku juga punya kabar baik untuk diberitahukan kepada kalian semua. Kabar baik apa? Mungkinkah Ming Guang dan Liu Guang juga sudah menemukan istri? Itu adalah pernikahan antara aku dan paman Mingmu. Sembahan pertama kepada langit dan bumi. Bagus, bagus. Bagus, bagus. Sembahan kedua kepada leluhur. Sembahan pasangan, pengantin pria dan wanita saling membungkuk. Upacara selesai. Persatuan yang indah ini sungguh menawan. Persatuan yang indah sungguh menawan.